PT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murna Jati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan berkah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya membacakan urutan acara pada hari ini. 1. Doa. 2. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan bimbingan teknis platform digital pembelajaran kesehatan atau pelataran sehat secara resmi akan dibuka oleh Bapak Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murna Jati. 3. Penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi. 4. Rangkuman atau kesimpulan. Dan 5. Penutup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, marilah sejenak kita memanjatkan doa. Seraya berdoa diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan bimbingan teknis platform digital pembelajaran kesehatan atau pelataran sehat secara resmi oleh Bapak Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murna Jati. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad SKM MKes kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Direktur Peningkatan Mutu Pelatihan Kemenkes beserta tim sebagai fasilitator pada pagi hari ini yang kami hormati, kepada sahabat struktural di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat yang kami hormati, para bidai suara yang kami hormati, dan teman-teman semua dari tim, baik dari tim admin, tim pengendali dan tim penyelenggara pelatihan yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin undangan dari semua seksi SDK Kabupaten Kota Jawa Timur, yang juga termasuk adalah dari Dinas Kesehatan. Terima kasih kehadirannya, Bapak sekalian. Pada hari ini kita mencoba untuk melakukan kegiatan mungkin seperti semacam sosialisasi terkait dengan aplikasi baru yang dikembangkan oleh eh, Direktorat Tenaga Kesehatan untuk pelaksanaan pelatihan yang akan diselenggarakan yang terakreditasi di Kementerian Kesehatan. Kita berharap bahwa pelatihan ini dengan aplikasi ini maka kita akan semakin dimudahkan terkait dengan proses baik dari administrasi maupun proses penyelenggaraan. Kita juga berharap bahwa UPT Latkesmas bagian dari sebuah sistem peningkatan SDM kesehatan di bawah naungan provinsi di dalam pembinaan Kementerian Kesehatan. Kita juga ingin bahwa konsep yang dikembangkan oleh di dalam pelataran sehat ini kita bisa adopsi sehingga kita bisa konsepnya barangkali nanti dengan konsep satu data. Tapi sebelum itu saya ingin meminta dari Direktorat Mutu gitu ya. Karena kita sudah mengembangkan aplikasi e-Murna Jati yang sudah berkembang, sudah berjalan gitu. Kami berharap nanti bisa difasilitasi terkait dengan integrasi dari e-Murna Jati ke pelataran sehat. Sehingga domain-domain kita yang sudah ada di dalam di e-Murna Jati itu bisa disinergikan.
sehingga kita tidak mengulang kembali terkait dengan pemanfaatan aplikasi itu. Karena memang kita tahu memang Kementerian Kesehatan juga kementerian-kementerian yang lain pasti mengembangkan untuk mengintegrasikan semuanya. Tapi mohon nanti kami juga difasilitasi terkait dengan integrasi e-Purna Jati kita kepada pelataran sehat. Dengan begitu nanti kita akan menjadi lebih optimal, gitu, sehingga kita tidak mengawali dari awal lagi. Yang berikutnya, Bapak sekalian, dengan konsep yang dikembangkan tentang pelataran sehat ini, maka perlu dipahami dan didukung semua stakeholder di dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Bahkan mulai dari peserta sampai kita sebagai penyelenggara. Oleh karena itu memang ini menjadi penting sosialisasi ini, terutama kita dulu, juga nanti yang peserta itu diwakili oleh semua SDK Kabupaten Kota se-Jawa Timur itu, paling tidak itu sudah mendasari kita, memulai kita sehingga kita bisa punya persepsi yang sama. Sehingga saat ini kita gulirkan, itu teman-teman kabupaten kota sudah sebagai perwakilan peserta untuk pelatihan itu sudah tune in, kita juga tune in sehingga kita bisa pelataran sehat ini bisa berjalan dengan optimal aplikasi ini. Pasti saat aplikasi dikembangkan, pasti kekurangan sana sini itu hal yang biasa. Tidak boleh menjadi hambatan kita untuk mundur, tetapi kita harus maju ke depan bagaimana aplikasi itu dikembangkan. Oleh karena itu, kalau kami tadi sampaikan tentang kita mohon bisa difasilitasi integrasi itu, mana-mana yang sudah ada dan mana-mana yang belum ada itu kalau kita diintegrasikan nanti paling tidak bisa saling menyempurnakan untuk terkait dengan penggunaan aplikasi. Itu beberapa hal yang barangkali ingin saya sampaikan sehingga kita sangat berharap sekali bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelataran sehat ini bisa kita pahami semuanya sehingga kita bisa segera mengaplikasikan pelataran sehat ini dalam proses penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murajati. Kepada seluruh panitia dan kepada fasilitator yang sudah hadir bersama kita, kita sampaikan banyak-banyak terima kasih dan saya penutupan saya akhiri dengan sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi pelataran sehat ini kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah paparan pengenalan pelataran sehat dan pengelolaan akun peserta yang akan dipandu oleh moderator kami. Pada yang terhormat Ibu Ismayani, SKM MKes, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Puah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati, narasumber dari DIT Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, Kepala Bagian Tata Usaha, teman-teman dari Widya Iswara Murnajati, kemudian Kepala Seksi SDK Dinas Kesehatan Kabupaten se-Jawa Timur, dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ya pada hari ini kita bisa bertemu dan bergabung di dalam ruang Zoom meeting ini untuk mendengarkan
sharing ilmu dari DIT Mutu, peningkatan mutu tenaga kesehatan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir, saya perkenalkan, Bapak Novianto Rikaisar, SIKOM MKM. Beliau adalah analis kebijakan ahli pertama dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. S1 beliau adalah Desain Komunikasi Visual, kemudian S2 Kesehatan Masyarakat dengan spesialisasi Informatika Kesehatan. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing ataupun mungkin ada tanya jawab kepada beliau setelah kegiatan ini, bisa menghubungi beliau di nomor 0856 1722 314. Bapak Novi sudah bergabung kan? Baik, tanpa memperpanjang waktu, Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada Bapak Novianto Rizaisar untuk menyampaikan materi berjudul pengenalan pelataran sehat dan bagaimana membuat akun peserta pada pelataran sehat. Kepada Bapak Novi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ismayani. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Novianto, saya dari Udit Mutunakes. Hari ini insya Allah saya sharing terkait pelataran sehat dan nanti kita coba sama-sama untuk registrasi di pelataran sehat, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen dulu. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Baik, hari ini kita akan coba sharing terkait learning management system yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu pelataran sehat, Bapak Ibu. Jadi, saya harap setelah sharing session ini, Bapak Ibu mampu mengetahui secara umum gambaran besar terkait LMS dan juga LMS pelataran sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Mungkin saya sedikit agak cepat karena nanti siang ada urusan lagi. Oke, jadi LMS itu adalah sebuah software untuk mengadministrasi, mendokumentasi, atau membuat sebuah laporan terkait kegiatan pembelajaran yang biasanya sistem itu terhubung secara online atau terhubung dalam jaringan atau biasa kita sebut sebagai daring. Nah, sistem ini mendukung baik pembelajaran secara daring, klasikal maupun blended kategori. Mungkin ini sudah diketahui oleh Bapak Ibu di Wisma Jati karena sudah terbiasa menggunakan LMS dan sudah, malah yang saya tahu sudah mengembangkan LMS sendiri di dalam Wisma Jati di Bapak Ibu. Jadi secara umum mungkin ini sudah cukup paham. Fungsinya juga saya kira sudah cukup paham, yaitu untuk memfasilitasi baik itu pengajar, fasilitator, dan pihak lain untuk melakukan pembelajaran ataupun melakukan administrasi dalam sebuah pembelajaran begitu. Ini manfaat-manfaatnya, salah satunya itu menjadi efisien, waktu juga menjadi lebih efektif efisien, juga dapat melakukan pengelolaan dan pembelajaran untuk memberikan fasilitasi, diskusi, dan penugasan. Selain itu, pengenalan juga bisa mengevaluasi hasil belajar peserta, bisa juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan juga media pembelajaran. Dan yang terakhir, manfaatnya bisa memantau aktivitas pembelajaran di LMS. Ini beberapa kelebihannya yang bersama dengan manfaatnya. Jadi waktu lebih efisien, lalu memudahkan aktivitas, juga mempermudah dalam melakukan backup, analisis penugasan, lalu mempermudah pembelajaran. Mohon maaf, Bapak. Jadi, Mohon maaf. ya. Suaranya kurang jelas. Oke. Jadi mempermudah juga untuk pembelajaran. Nah, mempermudah ini diharapkan bisa mendorong peserta untuk lebih aktif dalam melakukan pembelajaran secara mandiri, kurang lebih seperti itu.
Lalu yang kelebihan terakhir itu setiap materi bisa terdokumentasi dengan baik di dalam learning management system. Tapi selain kelebihan juga ada beberapa kekurangan dari LMS, yaitu kebutuhan koneksi internet yang stabil ya, Bapak Ibu. Lalu juga interaksi secara real time antara fasil dan peserta itu sedikit berkurang jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Ini beberapa LMS yang berkembang di dunia saat ini, yang lebih banyak digunakan di Indonesia, diantaranya Moodle ini, karena sifatnya open source. Lalu ada juga Google Classroom dari Google, ada juga Edmodo. Nah, yang terakhir yang kami kembangkan sendiri di Kementerian Kesehatan, yaitu pelataran sehat, yaitu dari manajemen pelataran sehat. Berikut adalah tampilan gambar dari dashboard Learning Management System. Nah, untuk mengaksesnya ada dua cara, Bapak Ibu. Ada dengan lms.kemkes.go.id dan ada juga admin/lms.kemkes.go.id. Bedanya apa? Kalau yang atas, lms.kemkes.go.id, ini adalah akses untuk peserta. Sedangkan untuk admin ataupun untuk fasilitator ataupun untuk pimpinan itu di admin/lms.kemkes.go.id. Nah, nanti kita akan coba untuk akses ke sini dan melakukan registrasi sampai memiliki akun di dalam platform sekolah. Nah, jadi platform saya itu apa? Platform saya adalah sebuah platform pembelajaran digital terintegrasi dengan akses luas tanpa batas untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan. Ini merupakan tindak lanjut kami dari arahan Menteri Kesehatan terkait penerapan digitalisasi dalam pelatihan. Jadi dalam arahannya, Bapak Menteri Kesehatan memberikan arahan bahwa Menteri Kesehatan harus menggunakan teknologi digital dalam pembelajarannya, lalu membuat sebuah sistem pembelajaran nakes yang terintegrasi, kemudian menciptakan sebuah sistem pembelajaran nakes yang komprehensif. Maksudnya komprehensif adalah mulai dari penyediaan pelatihannya, evaluasi pembelajarannya, sampai penerbitan sertifikat, hingga Mohon pengumpulan poin izin Pak SPP-nya. Novi, Ya, suaranya lebih gimana diperjelas Ibu? Pak. Nggih, suaranya nggak jelas gitu. Kecil suaranya? Iya, Oh ya, saya lebih kencangkan lagi mungkin. nggih. Jadi, sebentar. Hmm, tes. Ya. Selain itu, untuk menciptakan sebuah sistem pembelajaran nakes yang komprehensif, mulai dari penyediaan pelatihan sampai pengumpulan SKP-nya nanti di dalam pelataran sehat, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran besar secara umum proses di dalam learning management system. Oke, saya lanjut ke sini. Ini adalah integrasi dari pelataran sehat dengan beberapa sistem-sistem yang mendukung. Di antara misalkan SSDMK itu, kita mengambil data dari SSDMK untuk membuatkan akun di dalam pelataran sehat. Jadi data-data tenaga kesehatan itu kami ambil dari SSDMK, dan jika sudah ada dia akan otomatis terbuat, bisa membuat akun di dalam pelataran sehat. Lalu diselenggarakan, diikuti pembelajarannya sampai dievaluasi dan penerbitan sertifikat. Sertifikat yang memiliki SKP kemudian akan dikumpulkan ke dalam sebuah SKP platform yang nanti akan dikembalikan lagi ke dalam SSDNK, kemudian dari situ diterbitkanlah SIP berdasarkan jumlah SKP yang sudah terkumpul di dalam SSDNK. Ini terdapat 5 user pengguna kalau di pelataran sehat. Ada peserta, ada admin, ada fasilitator, ada juga super admin dan juga pimpinan institusi. Nah, untuk peserta ini dapat mengakses pelataran sehat melalui ini yang tadi saya sebutkan, lms.kemkes.go.id. Di sini untuk peserta ada 3 cara mendaftar, yaitu pegawai Kemkes, lalu tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Nah, untuk tenaga kesehatan itu sudah kami ambil datanya dari SSDMK, sedangkan kalau tenaga lainnya kami ambil dari data Dukcapil. Kalau pegawai Kemkes itu kami ambil dari data e-Office Kementerian Kesehatan.
Jadi nanti saat mendaftar Bapak Ibu silahkan dipilih apakah Bapak Ibu itu termasuk tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan berarti pilihnya yang lainnya. Kalau Bapak Ibu adalah tenaga kesehatan, silahkan pilih yang tenaga kesehatan. Kemudian ini ada user penyelenggara, ada juga user fasilitator, masuknya melalui admin cpns.kenkes.go.id. Dan ini user admin pusat ada di kami, ada di Direktorat Peningkatan Mutu, dan juga ada juga akun pimpinan. Akun pimpinan fungsinya untuk memberikan tanda tangan di sertifikat yang sudah selesai pembelajarannya, atau sudah peserta sudah dinyatakan lulus begitu, Bapak Ibu. Ini pembelajaran yang bisa dilakukan di pelataran sehat, tidak hanya pelatihan, bisa sosialisasi, bisa webinar, bisa workshop, bisa peningkatan kompetensi lainnya, bisa juga dilakukan di dalam pelataran sehat. Ya, jika peserta sudah dinyatakan lulus, maka otomatis draft sertifikatnya akan tergenerate dan terkirim ke akun pimpinan institusi penyelenggara untuk ditandatangani, yang kemudian setelah ditandatangani oleh institusi penyelenggara, maka draft sertifikatnya akan otomatis terkirim ke direktur kami, Direktur Peningkatan Mutu, untuk ditandatangani Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Jika sudah ditandatangani oleh pimpinan ini, maka sertifikat akan otomatis masuk ke dalam akun peserta masing-masing. Jadi Bapak Ibu penyelenggara tidak perlu menunggu sertifikatnya sampai jadi, tinggal diinformasikan saja ke peserta bahwa bisa dicek di akun masing-masing apakah sertifikatnya sudah jadi atau belum begitu. Ini data sampai tahun 2023, mungkin belum diupdate, mungkin saat ini sudah lebih banyak lagi, bahwa sudah ada 673 pembelajaran di dalam pelataran sehat sampai 2023, akhir 2023. Lalu sudah ada 1.106 orang akun fasilitator, dan sudah ada 27.624 peserta yang terregistrasi. Ini adalah contoh sertifikat ya, Bapak Ibu. Nanti akan seperti ini, akan ada tanda tangan akun, tanda tangan pimpinan institusi, dan juga ada tanda tangan Direktur Peningkatan Mutu. Berikut adalah tutorialnya untuk peserta, bisa dilihat di sini. Nanti bisa dilihat di paparan saya, mungkin saya sudah kirimkan ke Bu Is. Nah, yang tadi bisa dilihat panduan atau tutorial YouTube-nya. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Sampai di sini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti coba registrasi di pelataran sehat ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Novi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke aplikasi, ya. Nanti mohon Bapak Ibu membuka laptopnya, kemudian belajar bersama dengan Pak Novi. Oke, monggo Bapak Ibu. Ada di kolom chat. Ada enggak? Enggak ada ya. Sebentar. Bapak Ibu, kegiatan ini juga dibuat link YouTube ya. Nanti panjenengan bisa melihat kembali kegiatan ini di link YouTube-nya. Ya, gimana Ibu? Mohon maaf tadi ada Oke. sedikit kendala. Monggo. Gimana? Belum ada pertanyaan, Bapak. Oke. Kalau belum mungkin
Iya. Kita coba untuk registrasi ya, Bapak Ibu ya. Iya. Sebentar coba. Saya share screen lagi. Mungkin Bapak Ibu yang sedang menggunakan komputer bisa coba sekaligus kita coba bersama ya, Bapak Ibu ya. Sudah muncul share screen saya. Ampun, Sudah, Pak. Pak. Bapak Ibu bisa masuk ke lms.kemkes.go.id. Oke, sudah sampai sini. Kalau sudah, silakan klik daftar. Silakan dipilih apakah tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan, silakan isikan nama lengkap, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, lalu kode kapcanya sesuai yang ditampilkan. Klik kirim. Eh, Mungkin ada satu volunteer, Bapak Ibu, yang mau dicoba. Biar kita coba, biar bisa terlihat di sini. Silakan. Atas nama siapa, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin mencoba salah satu peserta, nggih, Iya, biar bisa kalian ditampilkan. latihan. Atau Bu Ismayani, sudah punya akun di Paparan, Bu? Atau belum? Pak Nanang aja, Pak. Pak Nanang, Saya Pak belum Nanang belum punya. ada? Belum punya? Oke. Silakan Pak Nanang. Siap. Boleh, nama lengkapnya. Nanang Suliono. Unik ya. Ini KTP. Begini Bapak Ibu, biasanya karena tenaga kesehatan itu kami ngambil data dari SDSDMK dan namanya itu harus benar-benar identik sama dengan yang ada di SDSDMK. Silakan Bapak Ibu memasukkan nama lengkapnya dulu tanpa titel gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti jika memang tertulis data tidak terverifikasi di SDSDMK, boleh nanti mengirimkan ke saya NIK dan namanya biar saya cek di SSDMK terdatanya namanya seperti apa, apakah menggunakan titel atau tidak seperti itu. Mungkin dicoba dulu Pak Nanang ya. Pak Nanang izin share screen ya, Pak. Gitu nggih? Iya. Ya. Oh iya. Sebentar saya matikan dulu. Iya. Ya, silakan Pak. Saya pilih Nama lainnya lengkapnya Nanang ya Pak. karena saya bukan nakes. Oh oke. Silakan. 3, 5, 0, 2, 5, 1, 0, Diklik tahunnya dulu Pak, diklik biar diklik dalam tahunnya. Diklik tahun, tahun. tahunnya. Tahun di atas ya benar nggak? Di atas 2023 itu diklik. Klik. Nah, biar gampang Oh, baru digeser, biar lebih cepat mencarinya. Nah, siap, ya siap. tahun berapa Bapak? Bulan 1 bulan Januari, tanggal Oke, oh, Januari 80, 81 Januari 81, bulan Desember. satu yang
81 ya Pak? Iya, 81 Desember 27. Oke, jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Laki-laki capture nih. Iya, captcha-nya silakan disamakan 8353 ya. 8353. Coba silakan klik kirim kalau sudah semua. Ah, nah Klik iki kirim langsung Pak. di oh itu contoh. Kirimnya belum. Ngambilnya di apa aja? Nah, ini sudah. Daftar. Tapi bukan tenaga kesehatan, jadi tidak perlu dicentang. Kalau tenaga kesehatan perlu dicentang, tapi karena bukan, Oke, silakan dilengkapi saja. nggak bisa Nanti, cek. ya, Apa? Hmm? Peserta. emailnya email yang aktif ya Pak. Soalnya nanti Ya, ada aktivasi melalui email. Instansinya coba ada nggak Pak? nggak ada. Nggak ada ya, Pak. Menteri Oh, Pelatihan Kesehatan itu Murna Jati itu ya di bawah. Masyarakat Mulajati. Ya. Iya. Provinsi Jawa Oke, Timur, Kabupaten Malang, jabatannya Pak. jabatannya menurut Dinas Persi Polri belum waktu. Dua. Sandi bebas ya, Profesinya Pak boleh diisi umum saja kalau memang bukan tenaga kesehatan. umum ya, umum. Gitu. Saja umum. Ah ya. Siap. Ini password. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa sambil ikut mencoba juga ya Bapak Ibu ya. Ini yang tenaga lainnya nanti kita coba satu lagi untuk yang tenaga kesehatan mungkin. Nah, nih fotonya Enggak itu foto, ada format yang disarankan adalah yang seperti di bawah. Pas foto, background merah, ukuran 4 kali 6 dan maksimal 2 MB. pas nggak punya ya. Atau coba foto yang lain dulu nanti bisa diedit Pak. G, foto, fotonya Pak Yudi, Maksimal. Pak Yudi punya foto. Ya. Foto, foto, lulu, foto kui, kamu foto kui ini, foto, iya, tak boleh kosong, Iya, harus diisi dulu Pak. Mungkin makanya diisi yang ada ya, dulu gambar gitu Pak. gambar gitu, gambar. Kira, oh ya, ada Pak, sebentar ya. Nah, wah, gantengnya. Ini saya kirim ke sebentar. Oke.
Close file. Oke, kok muncul? Belum? Sudah masuk ya? Oh, sudah masuk. Berarti langsung daftar. Coba Pak. Kak Oh, belum. passwordnya Pak harus ada kata angka dulu di Harus ada. password. Angka, coba dilihat notifnya Pak. Nah, sandi minimal terdapat satu angka. Oh, satu angka. Salah satu angka. Minimal satu. Siap, siap. Ya kan? Oh, saya masih sandi minimal ada huruf besar. Oh, harus duduk besar. Besar, kecil, dan angka. Oh, siap, 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 siap. Penting ini. Iya, Harus biar ada gak huruf besar, ada angka. Oke, sudah Pak ya? Terus browsing foto ya. Oh, sudah ada. Berarti langsung daftar. Iya, Iya ya. Simpan. Saya cek Mohon email. izin Pak Novi, ini ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, kalau struktural itu masuk tenaga kesehatan apa non kesehatan? Saya masuk sebagai tenaga kesehatan di SI di MK berbunyi belum terdaftar. iya. Jadi Bapak Ibu, jika merasa tenaga kesehatan eh, dan tidak seperti itu, tidak terdata di SSDMK, boleh mengisi link yang saya kirimkan di chat dulu, Ibu Ismayani. Nanti coba saya bantu cek di SSDMK, datanya ada atau tidak, atau mungkin datanya namanya tertulisnya mungkin menggunakan titel atau tidak menggunakan titel. Mungkin gitu, Bu. Nah, ini Pak Nanang sudah Alhamdulillah, berhasil ya. ya, tinggal masuk. Oh, oh, Pak izin bertanya Pak. Kalau Ya, tidak ada daftar di SISDMK kemudian memilih tenaga lainnya gitu bisa masuk Pak. Itu apakah boleh? eh, sebaiknya saya cek dulu Ibu datanya biar terregistrasi di SSDMK. Tapi kalau memang tidak ada juga datanya, nanti boleh pilih yang lainnya. Tapi untuk tenaga kesehatan harus dicentang. Tadi ada tanda centang belum terdata di SSDMK-nya harus dicentang untuk tenaga Berarti kesehatan. setiap kali menemukan eh, apa permasalahan Anda tidak terdaftar harus menghubungi Bapak dulu. Iya, untuk registrasi hanya satu kali ini saja Ibu. Nanti saat masuk, saat sudah berhasil memiliki akun, sudah tinggal masuk saja. Oke, Pak Nanang sudah berhasil, tinggal masuk. Coba masuk, Pak Nanang. Boleh Oke, klik siap masuk. Bapak. Berhasil guys. Iya, silakan. Keluar guys. Langsung klik masuk saja, Pak, di kanan Klik atas itu. masuk kanan Ya, atas. Masuk. Oke. ya, ya. Oke, masukkan kode captcha-nya. Kode capture 9036. Oke. Ya, klik masuk. Nah, ini Bapak sudah memiliki akun di Pelataran Sehat. Tinggal dicari pembelajaran yang mau Bapak ikuti. Bisa di tombol pembelajaran di atas itu. Atau bisa dicari pembelajarannya. Atau di sebelah. Nah, itu bisa juga di pembelajaran. Diklik saja, Pak. Lalu tinggal dicari pembelajarannya yang mungkin Bapak mau ikuti begitu. Baik, sampai sini sudah berhasil, Pak Nanang. Mungkin ada satu lagi yang tenaga Oke, kesehatan ya, matur manun. Saya biar bisa. izin stop share guys. Ya, silakan. Ada satu lagi mungkin Bapak Ibu yang tenaga kesehatan yang mau coba untuk registrasi. Kalau tadi Pak Nanang melalui lainnya, kalau sekarang kita coba melalui tenaga kesehatan.
Silakan, ada yang mau share screen yang mungkin Monggo belum Bu Iva, berhasil gitu. barangkali mau nyoba Bu Iva. Ada yang dari Ngawi tadi yang minta dimulai dari awal mungkin itu ya Pak ya. Nah, iya boleh itu Ya, ini. SDMK Ngawi. Iya. Boleh Ibu share screen. Kita pandu bareng-bareng. Mana tadi? Ini di back dulu Ibu. Kalau ini sudah mau masuk. Back lagi, sekali lagi. Back lagi, 2 kali. Back, klik lagi, sampai ke dashboard. Nah ya, baru klik daftar. Bukan di sini. Yang tadi benar lms.kemkes.go.id, bukan .ig, Bapak Ibu. Halo, Ibu. Silakan yang mau share screen tadi Ibu SDMK Ngawi. Ya, Bapak mungkin Pak, bukan Ibu mungkin. Jadi enggak Oh Ibu, bukan. Bapak. Pak SDMK Ngawi. Silakan share screen lagi mungkin. Atau sudah berhasil? Atau ada yang lain? Kita coba yang tenaga kesehatan. Ah ya, silakan Pak. Iya. Oke, coba buka browsernya Pak. LMS, jangan di itu Pak, diketik saja Pak, jangan dicari begitu. lms.kemkes.go.id. Di atas, yang di atasnya Pak. Jangan yang di situ, di atas. Nah, iya betul di situ. LMS titik titik Kemkes, Kemkes Pak, Kemkes dulu. Kemkes titik go titik id. Ya, enter. Ya, diklik daftar Pak.
Daftar. Ah, bukan sini Pak, di back lagi Pak. Ini sudah login. Back dulu back. Mohon izin Pak Novi, bisa tanya Pak Novi. Iya, silakan. Semisal sudah daftar dan emailnya salah, kemudian kembali ke beranda itu untuk masuk, tidak bisa nggih Pak Novi? Emailnya salah. Iya, emailnya salah untuk login kembali tidak bisa. Karena yang Iya, karena itu sudah terdaftar sebagai akun tapi belum teraktivasi. Caranya bisa kirim ke saya Pak emailnya, biar saya kirimkan ulang email aktivasinya. oh, siap. Iya. Terima kasih Pak Novi. Ya, baik. Pak SDM, Pak siapa ini? Ya, Pak SDM Kangawi ya. Klik daftar Pak, sekali saja. Daftar. Nah, Masuknya ini lagi. yang daftar dulu Pak, jangan yang login. Kalau ini sudah mau masuk. Iya, Fitri yang mana Pak? silakan Bapak, Ibu apa ya Bapak ya? Pilih nakes atau lainnya, Ibu. Kalau tenaga Ibu atau Bapak adalah tenaga kesehatan, silakan pilih yang tenaga kesehatan. SKM itu masuknya mana? Kenapa Bu? SKM masuknya yang mana? Tenaga kesehatan apa enggak? Iya, kalau Ibu tenaga kesehatan, pilih yang tenaga kesehatan. Lalu masukkan nama lengkapnya Bu.
Tahunnya, Bu. Diklik tanggal 8 ya, Bu. Tanggal 8 Februari ya. Tanggal 8-nya diklik. Oh, bukan. Oke. Tanggalnya. Diklik lagi ya tanggalnya. Tanggalnya, Bu. Tanggalnya. Oke. Jenis kelaminnya. Ibu izin, namanya tolong dituliskan begini, Bu. Di nama, Bu. Titis Aryani, koma, spasi, SKM, huruf besar, titik. Pakai titik, Bu. Iya, oke. Coba di daftar lagi, Bu. Masukkan kapcanya lagi. Ya, klik, kirim. Gimana, Bu? Bisa? Coba. Coba tiga diisi, Bu. Oke, sebentar Ibu. Saya coba dulu ya. Pak Narto peserta PG ya?
Atau bisa bisa pilih yang lainnya dulu, Bu Titis. Di scroll lagi ke atas. Sepertinya sedang ada perbaikan untuk yang SISDMK-nya. Masukkan tanpa gelar mungkin ya Bu ya. Ya. Jangan lupa dicentang Ibu, tenaga kesehatan belum terdaftar di SSDMK. Biar kami data nanti. Silakan dilengkapi yang lain-lainnya. Lalu seperti Pak Nanang tadi, tinggal kirim. Nanti akan ada email aktivasi untuk mengaktifasi emailnya. Ya, sekian jabatan. Profesi ini di siapa ya? Oh iya.
Sini Hmm. saya SPI itu Iya, dibayarkan iya. untuk pulangnya nanti dikirim nanti saya transfer. Boleh. Nanti saya kirimin. Iya, kalau di kantor juga sesuai itu SBM sama. Iya. Tempat gua sekarang tempat dia. Mohon maaf, kami juga Iya, aku pindah Zoom dulu, aku pindah ini dulu. Sementara pakai logo Pemda boleh nggak Pak? Nggak ada fotonya soalnya. Iya, sementara dulu mungkin nanti bisa diganti lagi. Pak Novi, mohon izin. Iya, Ibu. Ini ada pertanyaan. Pak, mohon penjelasan kalau secara kedinasan sebagai struktural, tetapi sebenarnya nakes dalam praktek di luar jam kerja. Kalau mau daftar memilih sebagai non nakes, apakah nakes? Oh iya. Oke. Sepertinya untuk yang pilihan nakes sedang sedikit bermasalah, Bapak Ibu. Jadi boleh pilih yang lainnya dulu. Cuma kalau Bapak Ibu adalah benar tenaga kesehatan, silahkan dicentang checklist belum terdata di SSDMK. Jadi silakan pilih yang lainnya dulu, Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Novi. Iya, silakan Ibu. Ketika tadi tidak terdaftar di SISMK kan kemudian kita memilih tenaga lainnya. Nah, Iya, itu betul. untuk bisa flashback kembali gimana? Maksudnya ketika misalkan server sudah bisa atau kayak tadi saya kan kemarin terlanjur gitu. Ketika tidak terdaftar saya kan nggak konfirmasi ke jenengan ya, saya langsung pilih Oh lainnya iya. karena di situ kan perintahnya Anda tidak terdaftar di SIDMK, silahkan Iya. klik lainnya gitu. Gimana Iya. Pak cara flashbacknya? Kalau sudah punya akun, sudah ada berarti Ibu akunnya. Jadi tidak perlu dibuat lagi. Berarti akunnya sudah ada. Meskipun Jadi, tidak terdaftar di iya. SISDM kan? eh, iya, tidak apa Ibu. Oh gitu, baik. Itu Terima kami kasih. nanti keterangan checklist itu untuk menandai kami. Untuk mendata saja bahwa nakes-nakes itu belum terdata. Atau mungkin nanti Ibu bisa kirim ke WA ke saya, NIK dan namanya, biar saya cek. Ya, karena Kalau beberapa memang, kemarin yang ada kendala begitu kami sarankannya sesuai perintah di situ kan ketika tidak muncul kan ada pilih lainnya gitu. iya betul. Iya, Ya, baik. tidak apa Ibu. Terima kasih. Iya, Mas, izin Mas Novian mau tanya juga ya. Itu iya. nanti nggak berhubungan dengan SKP gitu nggak ya? SKP nanti akan berhubungan dengan profesi, Bapak. Ada pilihan profesi nanti di dalam. Oh, Jadi jadi ditentukan berdasarkan profesi. karena nanti kan setiap profesi kan ada konversi SKP-nya ya. Jadi Betul. oke. Jadi nanti SKP berdasarkan profesinya. Bukan di nakes non nakesnya ya. Eh, Kalau memang Bapak Ibu adalah nakes dan terdata di profilnya bukan tenaga kesehatan, boleh japri ke saya. Nanti coba saya bantu Memindahkan ya. diubahkan, ya diubahkan sebagai tenaga kesehatan.
Ada beberapa dari kemarin beberapa peserta yang seperti itu juga, Bapak Ibu. Oke. Itu yang diambil Eh, terakhir atau gimana, Mas? Karena ada kan kejadian, jadi dia dari bidan terus pindah ke Puskesmas, terus ikut. Itu yang dilihat pelatihannya ya? iya, Atau pelatihannya, Pak. hmm, di ijazah terakhir atau ijazah yang kalau dia pernah punya bidan gitu, apa bisa gitu, Mas? Maksudnya gimana, Pak? Dia bidan? Kan dia D3-nya bidan, terus dia ngambil S1 Iya, Puskesmas, terus ada iya. pelatihan yang terkait masalah kebidanan, contoh kayak IVA. Nah, dia mengikuti itu. Apakah yang diakui Hmm. adalah yang ke SKM-nya itu? Iya, Profesinya, ijazah penjelasannya. terakhir atau dia terdata di OP mana begitu, Pak? Hmm. Apakah di IB-nya terdata atau di IAKMI-nya kalau Hmm. untuk Coba Kesmas? kasih contoh. Oke, oke, oke. Kan sebetulnya itu aja isinya opo ya. Iya, Pak. Ah, oh, iya. Kasih contoh aja dulu. Baik, Bu siapa ini ya? Yang sedang share screen? Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya, Bu Ismayani. Bapak Ibu silakan mencoba lagi untuk meregistrasi. Jika ada masalah, mungkin nanti bisa diisi terlebih dahulu link yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu, Bapak Ibu. Tapi jika masih belum bisa, silakan pilih yang lainnya. Lalu jika masih ada masalah baru nanti bisa japri ke saya. Nomor saya sudah di-share sudah di-share sama Bu Ismayani di chat Zoom. Silahkan dicoba untuk meregistrasi diri masing-masing dulu Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Novi. Ketika kemudian kita sudah mempunyai akun, kemudian kita Ya, ingin mendaftar pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapelkes Murnajati, langkah selanjutnya ya. bagaimana ya Pak? Tinggal dicari pembelajarannya saja, Ibu. Kalau sudah diterbitkan pembelajarannya oleh Murnajati, nanti akan muncul di daftar pembelajaran. Bisa langsung di search aja, kan ada di dashboard itu ada cari pembelajarannya. Tinggal cari saja nama pembelajarannya, lalu klik minta akses. Berarti ketika dari pihak penyelenggara, katakan Bapelkes, sudah Ya, memunculkan di situ, berarti peserta tinggal nyari di daftar itu pasti ada gitu ya Pak? iya betul. Baik. Baik, Bapak Ibu. Pak, Pak Mungkin Novi, masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Mumpung biasanya ini. kan, biasanya Ya, Pak, yang saya alami kan panitia itu biasanya memberikan link Pak. Jadi peserta enggak perlu lagi apa namanya dicari-cari di pelataran. Biasanya gitu Pak. Saya sudah, oh boleh. iya sudah dua Bisa, kali biasa bisa juga, itu. Jadi itu bisa panitia juga nanti seperti itu, yang Pak. akan meng-share linknya. Ya, Gitu. bisa juga Kayak gitu. seperti itu. Atau Oke. kalau Bapak Ibu mau mencari mandiri pun bisa juga ada fasilitasnya. Ya, Silakan dicari yang artinya lebih memudahkan saja. enggak kan mohon maaf ya Pak, kan Ya, peserta kan biasanya heterogen Pak, ya kan gitu. Ada betul, yang bisa, ada yang enggak kan gitu. Nah, kan lebih baik kan betul. panitia sudah siap dengan linknya. Ya, Nah, betul. biasa gitu. Ya, Oke. yang Ya, pasti terima kasih fasilitasnya Pak. disediakan oleh pelataran, silakan digunakan yang lebih Hmm. memudahkan saja. Iya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyo. Mungkin itu Bu Ismayani terkait registrasi. Matur nuwun Pak Novianto. Ini sebetulnya waktu kita masih cukup longgar nggih Bapak Ibu. Tadi sampai jam 11. Jadi monggo mumpung di sini ada narasumber, monggo digunakan kesempatan ini untuk bertanya. Oke, mungkin waktu latihan tadi ada permasalahan, monggo. Eh, izin Bu Ismayani, J. kalau ada pertanyaan mungkin satu lagi ya, saya ada keperluan lagi harus ke bandara. Mohon maaf. Nanti boleh japri ke saya secara pribadi jika masih ada permasalahan. Boleh kalau ada pertanyaan satu lagi di Zoom.
Di kolom chat mungkin Mas Nopianto ada beberapa itu. Iya, ini ada pertanyaan. Tadi saya coba jawabannya verifikasi identitas Anda ke server SI SDMK. Tidak dapat diproses saat ini, sementara Anda bisa memilih opsi lainnya. Sama yang tadi, nggih. Kemudian sudah mohon penjelasan secara kedinasan. Kemudian ini satu pertanyaan, Pak. Kalau NIK sudah terdaftar, tetapi yang bersangkutan belum merasa terdaftar, bagaimana? Pertanyaannya apa ya? Dari mana ini? Kalau NIK sudah terdaftar, tetapi yang Ya, bersangkutan belum merasa terdaftar. iya. Boleh dikirimkan NIK dan namanya ke saya. Nanti coba saya cekkan apakah memang sudah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah terdaftar, nanti akan saya kirimkan balik email dan passwordnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu untuk Pak Mumun, untuk pejabat struktural, apakah tetap mencentang tenaga kesehatan belum terdaftar di dalam SDMK, kemudian pilih profesinya apa? Nah, ini pejabat strukturalnya apakah nakes atau bukan, Bapak? Background pendidikannya apakah nakes atau bukan? Dan apakah sudah terdata di SSDMK atau belum? Kalau belum, silakan centang yang belum terdaftar di SSDMK dan kemudian pilih profesinya apa. Kalau memang Bapak Ibu tidak praktek, Bapak Ibu nakes tidak melakukan praktek begitu, silakan dipilihnya umum saja. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan praktek mungkin di Vaskes atau mandiri begitu, silakan isikan profesi sesuai profesi nakes Bapak Ibu. Lalu dari Dinkes, Bismillah. Mohon izin bertanya, tadi dijelaskan ada admin dan akun beserta apa fungsi akun admin dan siapa yang terdaftar sebagai akun admin. Baik, untuk akun admin ini adalah akun institusi penyelenggara yang terakreditasi, Bapak. Jadi institusi yang sudah terakreditasi oleh kami di Direktorat Peningkatan Mutu akan memiliki akun si aksi dan akun si aksinya itu si aksi itu adalah sistem akreditasi institusi pelatihan. Kalau sudah memiliki akun si aksi, maka sudah otomatis akan bisa masuk ke pelataran sehat sebagai admin, lalu membuat pembelajarannya, lalu mengelola pembelajarannya, melakukan pengaturan dan segala macam di dalam pelataran sehat. Begitu, kayak kayak pikirnya Pak Dinkes. aku Ya. gak ada kerjaannya gitu. Saya rasa sudah yang di chat sudah terjawab semua, Bu Is Mayani. Bisa nggak Pak diajari apa cara daftar ke salah satu pelatihan begitu? Jadi setelah bikin akun, kemudian akun tersebut daftar ke pelatihan A misalkan. Ah, Kayak kayak aku tuh dipikirnya gak ada kerjaannya kali. Nah, kan sebentar Bapak Ibu. coba kasih dari sumber tuh apa disam-sam itu kan nggak boleh kayak begitu harusnya. Isi dulu ya. Hah? Isi dulu ya. Kalau memang dia punya jadwal harusnya. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat ya. Ini adalah halaman dashboardnya, dashboard pelataran sehat. Bapak Ibu tinggal cari pembelajarannya saja untuk mendaftar. Mungkin bisa cari atau bisa melalui link yang dikirimkan oleh panitia. Lalu cari saat sudah dalam halaman ini, Bapak Ibu tinggal klik minta akses saja, lalu klik iya.
maka itu akan masuk ke akun panitia untuk diverifikasi apakah Bapak Ibu bisa masuk atau tidak. Kalau sudah diverifikasi, nanti Bapak Ibu akan bisa masuk ke pembelajaran seperti yang ditampilkan di sini, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini akan muncul seperti ini. Seperti ini. Misalkan saya terdaftar di pembekalan PITG ini. Silakan diklik lihat pembelajaran atau mulai pembelajaran. Diklik, nanti akan muncul pembelajaran-pembelajaran yang di sebelah kiri, Bapak Ibu. Tinggal dipelajari saja. Tinggal diikuti. Klik selanjutnya. Untuk materi-materinya nanti akan diuploadkan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu peserta tinggal masuk saja mengikuti pembelajarannya sampai ke rating dan ulasan ini. Sampai yang terakhir rating dan ulasan, silakan diisi. Lalu klik selanjutnya dan Bapak Ibu draft sertifikatnya akan otomatis terbuat. Kurang lebih seperti itu untuk mendaftar di pembelajaran di Pelataran Sehat. Kalau sudah memiliki akun, tinggal dicari pembelajarannya, minta akses, tunggu verifikasi oleh admin. Saat sudah diverifikasi untuk bisa melakukan pembelajaran, tinggal klik mulai belajar dan ikuti pembelajarannya sampai selesai. Mungkin begitu, Bu Ismayani. Mohon maaf. Mohon izin. Pertanyaan selanjutnya mungkin dikumpulkan dulu nanti di japri ke saya. Kebetulan saya harus mengejar pesawat juga. Mohon izin. Baik, saya kembalikan ke Bu Ismayani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Novi. Teman-teman, jadi nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Novianto. Ya. Jadi itulah tadi paparan materi dari Pak Novianto, bagaimana penjelasan terkait pelataran sehat dan bagaimana membuat akun pada pelataran sehat. Nah, ada beberapa hal mungkin yang bisa kami simpulkan dari materi dari Pak Novianto sebagai berikut. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Yang pertama bahwa LMS ini adalah Learning Management System, adalah suatu perangkat lunak ataupun software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online terhubung ke internet, e-learning dan materi-materi pelatihan yang semua itu dilakukan dengan online. Kemudian platform pelataran sehat dapat diakses oleh seluruh tenaga kesehatan, di dalamnya dilengkapi kurikulum dan modul yang terstandar, media pembelajaran yang interaktif, serta tutor ataupun fasilitator yang kompeten di bidangnya yang diharapkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu pelataran sehat, solusi untuk pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Kemudian pelataran sehat bisa diakses melalui link https lms.kemkes.go.id. Kemudian dapat registrasi kepada link https lms.kemkes.go.id register. Jika nanti misalkan belum terdaftar di pelataran sehat, bisa mengakses link pada yang tertera di bawah ini ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah terdaftar bisa memilih jenis pelatihan yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Kemudian terakhir, jika ada kendala saat mendaftar atau membuat akun, bisa menghubungi Pak Novianto nomor HP 0856 1722 314. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekilas kesimpulan yang bisa kita petik dari pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Pak Novi atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu peserta bisa praktek ya setelah ini, mencoba praktek, kemudian nanti bisa ya, mengembangkan kompetensi Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Puan.
Baik, terima kasih Bu Is. Demikianlah rangkaian acara bimbingan teknis plafon digital pembelajaran kesehatan pelataran sehat untuk hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah foto bersama. Dimohon untuk kamera bisa di-on-kan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, dalam kedua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Demikianlah serangkaian acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Bu Nini. Nanti yang itu yang tanggal 28 29 nyusul ya. Masih ini Matur nuwun, teman-teman Bu. ini yang bisa ada yang enggak. Pasti Bu Nini ikut kan? Nanti Terima kasih Bu Is. Yeah.